kepada para segenap rohaniawan dari Jiaoseng, Wense, Siese, dan Changlao yang saya hormati, kiranya perkenankanlah saya dalam pembawaan khotbah ini menggunakan sapaan Tauchin kepada segenap umat. Pada pembawaan khotbah saya kali ini, saya mengangkat tema mutlak pentingnya belajar bagi manusia, dan saya beri judul Umat Ruh, belajar bukanlah sekedar belajar. Kita sebagai umat ruh yang mengaku umat ruh atau di Indonesia disebut agama Konghucu, tentu mengetahui pedoman hidup kita adalah kitab susu. Para Tauchin setiap kali membaca kitab susu, kita buka halaman pertama kosong, halaman kedua judul, dan halaman ketiga kitab ini adalah terjemahan asli, halaman keempat Tasye, dan halaman kelima sering sekali terlupakan oleh kita. Halaman kelima yaitu kata pengantar dari Juhi atau Bapak Neo-Konfusianisme Indonesia di Indonesia dan di seluruh dunia. Bunyi dari kata pengantar Juhi pada kitab Tasye adalah, Guruku Tiacu berkata, Tasye ini adalah kitab warisan mulia kaum Kong yang merupakan ajaran permulaan untuk masuk pintu gerbang kebajikan. Dengan ini akan dapat diketahui urutan cara belajar orang-orang zaman dahulu. Hanya oleh terpeliharanya kitab ini, selanjutnya dapat dipelajari baik-baik kitab Lunyi dan kitab Mingce. Maka yang bermaksud belajar hendaklah mulai dengan bagian ini. Dengan demikian tidak akan keliru. Xia Tianjin kita disusun oleh Matakin dengan kitab susu, diawali dengan kitab Tasye. Ya, maka dari itu para Tauchin, jelas sekali kita sebagai umat ruh yang berpedomankan kepada kitab susu dan ucing diberi pedoman dengan urutan sedemikian indahnya sehingga kita dapat belajar yang bukan sekedar belajar. Sebagai awal, marilah saya akan menyamakan persepsi para Tauchin sekalian tentang arti daripada belajar atau makna daripada belajar yang sesungguhnya. Belajar bukanlah sekedar belajar seperti kurang lebih atau banyak atau sedikit di suatu tempat, khususnya di Indonesia ini mendefinisikannya. Belajar banyak didefinisikan oleh orang ialah proses dari tidak tahu menjadi tahu. Akan tetapi berdasarkan hasil pembelajaran saya, ternyata belajar bukanlah sekedar dari proses tidak tahu menjadi tahu, melainkan bagaimana ilmu pengetahuan kita yang sudah kita tahu ini dapat memberikan kontribusi, dapat kita hubungkan dengan kehidupan kita, sehingga nantinya dapat mentransformasikan diri kita menjadi lebih baik untuk diri kita, keluarga kita, lingkungan sekitar, negara, dan bahkan dunia kita. Itulah belajar yang sesungguhnya sampai saat ini yang saya imani. Selanjutnya, mustahil sekali hidup ini tidak untuk belajar. Setiap kali awal pembicaraan atau awal pertemuan kita selalu mengatakan puji dan syukur, puji dan syukur. Mengapa demikian para Tauchin? Karena kita diberi emban hidup ini oleh Tian. Sebelum memberi kita pasti menerima. Maka mutlak penting kita harus berterima kasih kepada Tian. Mustahil kita dapat memberi kepada pengemis sebelumnya kita bekerja dan menerima gaji. Atau mustahil saya dapat memberi khotbah ini sebelum saya mendapatkan khotbah dari orang lain atau dari para guru-guru saya, baik rohaniawan maupun para Tauchin sekalian. Maka mutlak pentingnya kita memaknai hidup ini dengan benar-benar, dengan selalu berterima kasih tanpa keluh gerutu dan mau memberikan yang baik dalam hidup kita ini. Untuk itu, apakah tujuan kita hidup? Pasti kita semua memiliki tujuan yang berbeda-beda. Saat ini tujuan ini sering didenotasikan atau disamaartikan dengan yang namanya cita-cita. Apakah cita-cita kita? Apakah cita-cita Tauchin? Apakah cita-cita saya? Tapi tahukah juga para Tauchin, apakah cita-cita Nabi Agung Kunce, Nabi yang menjadi junjungan kita di dalam kita menjalani hidup sebagai umat ruh? Untuk itu saya akan sedikit bercerita atau menyampaikan percakapan daripada
dua orang murid Nabi, yaitu Celu dan Yang Nguyen, dengan Guru Agung Nabi Kungce. Nabi Kungce bertanya kepada muridnya, kiranya apakah cita-cita kalian? Lalu Celu berkata, murid ingin memiliki kereta berkuda dan pakaian yang indah, berbulu ringan untuk murid pakai bersama dengan teman-teman. Meskipun nantinya rusak, murid tidak akan menyesal. Mungkin kita pun memiliki cita-cita yang pada umumnya sama. Saya ingin punya rumah, saya ingin menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas, saya ingin punya mobil misalnya, atau para tocin ingin punya villa dan sebagainya. Lalu Nabi Kungce bertanya kepada muridnya yang kita tahu paling pandai ya, yaitu Yang Nguyen. Murid Nabi Kungce yang bernama Yang Nguyen menjawab, murid tidak ingin menonjolkan kebaikan diri sendiri serta memamerkan jasa pribadi. Itulah dua yang menjadi contoh cita-cita dari murid Nabi Kongcu. Lalu murid Nabi Kongcu ini bertanya kepada Nabi Kongcu, lalu apakah kiranya cita-cita daripada Guru Agung? Nabi Kongcu menjawab, cita-citaku sangatlah sederhana. Aku ingin membahagiakan orang yang sudah lanjut usia, bersikap dapat dipercaya dengan kawan dan sahabat. Dan aku ingin mengasuh para kaum muda dengan penuh kasih sayang. Tentu saya pribadi pun bingung ya, mengapa Nabi Kongcu yang sebegitu bijaksana, sebegitu pandai, sebegitu terkenal dan termasyhur pada zamannya hanya memiliki cita-cita yang demikian. Akan tetapi karena proses pembelajaran saya mendapatkan jawabannya. Jadi para tocin, ternyata dari cita-cita Nabi Kongcu yang pertama yaitu aku ingin membahagiakan orang yang sudah lanjut usia. Jika kita sadari, ketika nanti kita dewasa, biasanya dalam kitab Lunyi, pada waktu dewasa berhati-hati pada masalah ketamakan. Memang kenyataannya pada saat sekarang ini demikian adanya. Setelah tua maksudnya tadi, berhati-hati pada masalah ketamakan. Pada saat tua, seorang yang hampir dikatakan tutup usia itu sangat khawatir anak-anaknya, cucu-cucunya tidak ingin melanjutkan berbakti kepada beliau, hanya mementingkan harta. Dengan apa nih saya nanti dikubur, atau dengan apa nanti saya setelah di sana gitu. Sehingga Nabi menginginkan dapat membahagiakan orang-orang yang sudah lanjut usia. Jika kita semua dapat membahagiakan orang-orang yang lanjut usia, nenek kita, orang tua kita, tentu nantinya ketika mereka sudah tua dan hampir tutup usia, tidak ada lagi rasa takut kepada mereka untuk takut tidak diurus oleh kurun keluarganya nanti. Gitu para tocin. Selanjutnya, bersikap dapat dipercaya dengan kawan dan sahabat. Di dalam masa dewasa kita, seringkali kita berhati-hati terhadap masalah perselisihan. Mengapa demikian para tocin? Karena pada saat dewasa ini banyak sekali keinginan-keinginan dan banyak sekali peluang-peluang yang dapat kita ambil, kita raih untuk mencapai cita-cita kita itu. Tapi seringkali kita terjebak dengan sebuah, 2 buah atau 3 buah dilema. Antaranya misalnya dalam suatu kondisi kerja,